Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Saya mengucapkan selamat sore, selamat bertemu kembali dalam cinta kasih kita Yesus Kristus. Saya juga mengucapkan salam dan selamat sore bagi jemaat Tuhan GKI Batam Center yang sedang menyaksikan secara langsung di rumah, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang menyaksikan baik yang di Batam maupun yang di... Kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan dan kekuatan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami siap untuk melayani Engkau. Ibadah ini Tuhan kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi setiap kami yang melayani-Mu, baik hamba-Mu yang memimpin pujian Tuhan, hamba-Mu yang memainkan musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya ibadah malam hari ini Tuhan adalah ibadah yang dilawat oleh kuasa-Mu Bapa. Kami Tuhan menerima urapan yang daripada Engkau Tuhan, dan kami mempercayai Roh Allah hadir di tempat ini Bapa. Kami akan bersuka dan menari bersama-sama dengan Roh-Mu Tuhan. Kami mempercayai Tuhan bahwa tempat ini adalah tempat yang aman yang akan kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir malam hari ini. Kami percaya setiap kerinduan kami Engkau melihat Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mau terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Seperti rusa yang haus akan aliran air sungai mengalir Tuhan. Demikian hati kami haus Tuhan. Kami haus untuk datang kepada Engkau Tuhan. Penuhilah setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat pujian ini seperti rusa.
malam minggu yang ada di belakang kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk kerinduan yang Tuhan berikan di dalam hati dan kehidupan kami. Kami bisa bertemu di tempat ini. Kami bisa merasakan persekutuan. Kami bisa merasakan hadirat Tuhan dan jamahan Tuhan lewat ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai berakhir. Biar nama Tuhan yang ditinggikan dan nama Tuhan yang dimuliakan. Ini doa kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Saya ingin menyapa kita semua ya, karena malam hari ini saya juga baru berjumpa dengan beberapa yang hadir di tempat ini ya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Ya, jangan sampai kalah. Nanti didengar sama yang di rumah yang datang ke gereja nggak semangat ya. Sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Tuhan baik. Iya, luar biasa ya. Ulangi lagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Kita harus bersemangat di dalam Tuhan ya. Orang selalu cari keselamatan, tetapi kita nggak usah cari karena kita udah menerima keselamatan daripada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang menyukakan hati Tuhan. Katakan, Yesus jalan kebenaran. Mari yang di rumah dan yang di gereja, kita pujikan pujian ini dengan penuh semangat. Kita bertepuk tangan dengan meriah. Katakan, Yesus jalan kebenaran. Amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih lagi, aku jalan
bangkit berdiri? Bapak Ibu yang di rumah juga masih bangkit berdiri? Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Gembala kita, ya, dari Bapak Gembala Gereja GKI Batam Center. Mari dipersilahkan. Oke, shalom, selamat malam bagi kita semua. Oke, saya ingin menyaksikan sedikit kasih Tuhan yang sungguh luar biasa bagi saya, khususnya pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya di tempat ini. Ya, saya melihat ada banyak hal yang Tuhan lakukan ketika saya memulai pelayanan ini bersama dengan istri dan rekan-rekan Pak Purba dan Pak Noris. Ya, ada banyak juga tantangan yang kami hadapi, dan bersyukur ketika pertama kali kami meminta izin untuk kami bisa beribadah di sini. Pertama kali kami tidak mendapat izin itu, dan puji Tuhan beberapa minggu yang lalu ketika ada pergantian RT di tempat ini, saya bertemu dengan dia, dan singkat cerita puji Tuhan, saya katakan bahwa di ruko ini kami sering mengadakan ibadah Sabtu dan ibadah Minggu, dan saya katakan jujur kepada dia bahwa kami belum memasang pelampak karena kami belum mendapat izin dari RT yang lama. Dan puji Tuhan, saya juga yakin bahwa ini pekerjaan Tuhan, jawaban Tuhan atas doa-doa kita, semua jemaat Tuhan. Dan Pak RT itu katakan, tidak apa-apa pasang pelang, karena ini ruko, tidak di dalam perumahan. Dan dia juga katakan sebagian besar gereja-gereja di Batam juga itu di ruko-ruko. Puji Tuhan Bapak Ibu atas campur tangan Tuhan bagi kita jemaat Tuhan di tempat ini. Kita terus berdoa, ya mungkin setelah selesai pandemi virus corona ini, kita udah bisa merencanakan untuk memasang pelang dan membicarakan sehingga semua bisa berjalan. Kemudian kami juga bersyukur bersama dengan jemaat di tempat ini, bersyukur Tuhan memakai jemaat di tempat ini benar-benar secara luar biasa, membantu kami di dalam pelayanan. Ya, khususnya kemarin pada hari Rabu kami bisa mengadakan basar di tempat ini. Kami menginap di gereja dan kami bergumul dengan penambahan 1 AC dan untuk memperbaiki altar gereja.
Dan kami bersyukur semua bisa berjalan dengan baik. Itu semua karena kebersamaan jemaat, kesatuan jemaat di dalam pelayanan ini. Dan biarlah semua dilakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kita percaya bahwa kebaikan Tuhan sungguh besar di dalam kehidupan kami semua jemaat di tempat ini. Kemudian kami juga bersyukur karena hari ini kami bertambah satu anggota keluarga, Pak Ciri sekeluarga. Tapi beliau katakan tadi minggu depan baru dia bisa mulai bergabung dan mulai bermain musik di sini. Jadi doakan juga keluarga ini, Pak Ciri, Mistika, sehingga ya kami sama-sama bisa di sini bertumbuh, kami sama-sama bisa berbuah dan menjadi berkat bagi pelayanan kami dan bagi banyak orang. Itu sedikit yang mungkin kami saksikan jemaat di tempat ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Kesaksian yang sungguh luar biasa ya. Saya secara pribadi juga merasakan ketika gereja WhatsApp oleh kesatuan hati yang dijalani di gereja ini. Dan puji Tuhan, sungguh kesaksian yang luar biasa, dan kita juga bisa melihat pertolongan Tuhan luar biasa atas gereja kita di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan masuk di dalam doa syafaat kita yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, untukmu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sanggaranku, dan ku hanya akan berharap
setiap hal yang Engkau boleh kerjakan dalam kehidupan kami. Kami datang bersyukur pada saat ini atas sepanjang seminggu lamanya yang Tuhan percayakan kepada kami. Engkau telah menyertai kami Bapa dalam berbagai aktivitas, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh ada bersama di tempat ini. Baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan secara online. Kami percaya bahwa hadirat dan lawatan Tuhan akan senantiasa ada bersama dengan kami. Engkau hadir dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Kami sungguh merasakan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang seminggu ini. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai saat ini. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami jemaat Tuhan di tempat ini sangat bersyukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bukti kasih Tuhan yang begitu nyata dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami, dalam jemaat kami di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh mengadakan bazar pada hari Kamis yang lalu. Kami bersyukur Tuhan kami boleh melewati semuanya. Dan kami sangat bersyukur Tuhan pada hari kemarin apa yang kami gumuli bersama Tuhan untuk pengadaan AC di tempat ini boleh terlaksana dengan baik. Kami percaya bukan karena kekuatan kami Bapa, tetapi itu semua karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik menjawab setiap doa kami. Bapa yang baik, kami juga bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam setiap keluarga kami. Terima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami. Kami datang di hadapan hadirat-Mu pada saat ini Tuhan, merendahkan diri kami, memohon ampun atas segala pelanggaran dan dosa yang kami lakukan sepanjang seminggu ini, yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun atas segala pelanggaran kami Tuhan, dan layakkan setiap kami untuk datang di hadapan hadirat-Mu, datang membawa seluruh pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami datang secara khusus berdoa, mendoakan untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah menempatkan gembala kami di tempat ini sebagai penopang bagi setiap kami, sebagai gembala yang senantiasa mendoakan kami Tuhan. Kami datang berdoa kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan Bapak Gembala di tempat ini hikmat yang asalnya daripada Tuhan, kemampuan kesehatan yang asalnya daripada Tuhan, sehingga ia boleh senantiasa menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga tidak lupa berdoa mendoakan untuk Bapak Gembala, Bapak Herbin sekeluarga, bersama dengan Saudara Noris Tuhan, dalam pelayanan yang dikerjakan di GKI Baloi Kolam, bersama dengan pos PI Tuhan yang akan dibuka di Tanjung Uncang. Tuhan berkati ketiga hamba-Mu Tuhan yang Kau telah tempatkan di kota Batam ini. Tuhan berkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh senantiasa melaksanakan tugas dan pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Bapa yang baik, kami berdoa mendoakan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam segala keberadaan kami Tuhan, Engkau yang mengenal apa yang menjadi pergumulan setiap keluarga kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa mendengar seluruh doa kami. Oleh sebab itu kami serahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan secara online. Kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan akan senantiasa menaungi setiap keluarga kami Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa berikan kesatuan hati dalam keluarga kami, sehingga setiap kami Tuhan boleh membawa keluarga kami untuk senantiasa dekat kepada Tuhan. Kami berdoa mendoakan untuk pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada setiap kami. Tuhan berkati kami Tuhan, sehingga dalam pekerjaan yang kami lakukan, kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh bertambah lagi satu anggota di tempat ini. Kami berdoa
Mbak Jerry dan Ibu Tika sekeluarga Tuhan. Dalam segala keberadaan mereka Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi mereka Tuhan. Dan suatu kerinduan kami Tuhan pada minggu-minggu yang akan datang, kami boleh datang bersekutu bersama di tempat ini. Bapak, kami berdoa juga pada saat ini mendoakan untuk program gereja kami Tuhan, di mana pada beberapa minggu yang akan datang kami akan membangun altar kami di tempat ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami boleh mengemban pelayanan ini Tuhan, melaksanakan proses pembangunan altar ini seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami berdoa, mendoakan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang telah menjadi saluran berkat bagi setiap kami Tuhan untuk melaksanakan pelayanan di tempat ini. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, Tuhan kiranya memberkati dan menyertai setiap jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Ketika mereka memberi, mereka tidak merasakan kekurangan, tetapi kami percaya ketika mereka memberi untuk pelayanan Tuhan, berkat dan pertolongan Tuhan akan senantiasa tercurah di dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami secara khusus berdoa mendoakan untuk kota Batam di mana kami berada pada saat ini. Kami katakan shalom atas kota Batam. Kami percaya bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan akan menjadi bagian atas kota kami. Biarlah seluruh gereja-gereja Tuhan yang berdiri di kota Batam ini boleh menjadi terang atas-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang masih ada di luar sana yang tidak mengenal Engkau boleh dibawa kepada Kristus. Secara khusus tempat kami di tempat ini Tuhan, rencana kami untuk memasang pelang gereja Tuhan berkati, sehingga ketika kami memasang pelang gereja ini Tuhan, tidak ada gangguan sama sekali yang kami boleh alami, tetapi kami boleh melihat bahwa karya Tuhan nyata di tempat ini. Engkau bekerja atas pelayanan kami di tempat ini Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa di area Batam Center dan Nongsa ini boleh kami bawa untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa mendoakan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan, ada banyak hal yang sedang digumuli oleh bangsa dan negara kami. Tapi satu hal kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah tidur, Allah yang tidak pernah tinggal diam Tuhan. Kami percaya Engkau sedang melaksanakan suatu pekerjaan yang besar atas bangsa dan negara kami. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, biarlah wabah virus corona ini cepat berlalu, sehingga keadaan boleh kembali stabil Tuhan. Setiap orang-orang yang percaya akan Engkau boleh senantiasa berseru Tuhan, boleh senantiasa berharap kepada Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami secara khusus juga berdoa, mendoakan untuk Gereja Kemah Injil Indonesia. Bapak Daniel Ronda sebagai Ketua Umum kami, Tuhan berkati beliau dalam segala pelayanan yang ia kerjakan. Tuhan tambahkan hikmat, kekuatan, kesehatan, sehingga beliau boleh senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memimpin seluruh Gereja Kemah Injil Indonesia. Kami berdoa mendoakan untuk setiap pengerja-pengerja, setiap hamba-hamba Tuhan yang terus bekerja keras menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka semua Tuhan, sehingga setiap hamba-hamba Tuhan yang Engkau telah pilih melayani Engkau, mereka boleh dipakai secara luar biasa untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini, mendoakan untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang berdiri di atas bangsa kami. Tuhan, kami berdoa sehingga tidak ada lagi gereja yang ditutup, tidak ada lagi gereja yang dibakar, tidak ada lagi gereja yang terpaksa tidak bisa beribadah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau memelihara setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu kami berdoa, biarlah keamanan, biarlah damai sejahtera-Mu itu turun Tuhan atas setiap gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya bahwa Tuhan sedang bekerja atas bangsa kami. Oleh sebab itu biarlah kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau senantiasa berseru kepada Engkau Tuhan,
senantiasa berharap kepada tangan yang kekal. Kami percaya Engkau adalah Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mendengar setiap seruan doa kami, setiap apa yang kami bawa di hadapan hadirat-Mu pada sore hari ini. Engkau mendengarnya. Dan satu hal yang menjadi keyakinan bagi setiap kami, Engkau akan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik. Kelanjutan ibadah kami pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Untuk petugas kolektori mohon maju ke depan. Kita akan angkat satu pujian dari NKI nomor 136, Maju Laskar Kristus.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Kini tiba saatnya Tuhan Yesus, kami jemaat-Mu mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Tetapi sebelumnya Tuhan Yesus kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami serahkan pribadi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, terlebih khusus hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhan Yesus, tolonglah kami layakan akan kami ya Tuhan Yesus. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami yang kami perbuat selama seminggu ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau ampuni ya Tuhan Yesus, kuduskan akan kami ya Tuhan, layakan akan kami ya Bapa. Karena tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman ya Bapa. Hamba-Mu yang menyampaikan akan firman Tuhan, tolong urapi akan hamba-Mu dari ujung rambut sampai ke telapak kakinya. Urapi akan bibir mulutnya ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Agar biarlah hamba-Mu menyampaikan akan firman-Mu. Kami ya Tuhan Yesus boleh mendengar dan mendapat berkat dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Kami jemaat yang sudah mempersembahkan persembahan kami ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau berkati tangan-tangan kami yang sudah memberi ya Bapa, dan berkati akan semua pekerjaan kami, usaha kami ya Bapa, agar biarlah hidup kami ya Tuhan Yesus selalu ya Tuhan Yesus, kami mendapatkan berkat di dalam hidup kami di hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Mari Tuhan Yesus berkati akan kami, anak-anak yang sudah ya Tuhan Yesus, Tuhan bahwa kami datang di sini ya Bapa. Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar biarlah kami selalu ya Tuhan Yesus bersatu hati memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami, dengar doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian yang di sini maupun yang di rumah untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman. Terapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan malam hari ini Bapak. Dan berkatilah setiap kami dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, yang mendengar Tuhan ibadah ini Tuhan, dan yang mendengar firman yang akan disampaikan Bapak. Biarlah firman itu menjadi sukacita di dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan
Kami mengagungkan Engkau ya Tuhan. Dalam proses kehidupan kami merasakan penyertaan Tuhan. Banyak hal yang kami lewati dan semuanya Tuhan menolong. Bapak, kami baik dan bersyukur padamu hari ini atas anugerah dan penyertaan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga ada kesempatan bagi kami untuk datang beribadah memuji memuliakan Tuhan. Tengah-tengah kondisi dunia yang menakutkan, bahkan bangsa kami yang khawatir akan segala virus-virus yang ada di udara. Karena itu apa yang baik, berikan kami kekuatan agar kami tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada kami ini umat-umat kepunyaan-Mu. Berbicara kepada kami, dengan nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Masih sehat? Amin. Amin. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat jumlah orang yang kena virus corona bertambah terus, ya. Tapi kita bersyukur kita tidak ada dalam bilangan itu. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa semua umat-umat Tuhan yang di sini maupun yang di balik kolam tetap dalam keadaan sehat dan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita buka kitab kita. Kita buka kitab kita dari Matius pasal ke-17. Ayat 14 sampai dengan ayat 21. Ya, ayat ini sangat memberkati saya dan memberikan saya kembali kekuatan dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu luar biasa. Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Ya. Firman Tuhan saya akan bacakan untuk Bapak dan Ibu. Perikopnya berjudul Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu. Seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Ya, ayat yang menjadi perenungan bagi kita hari ini adalah ayat 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, kalau kita perhatikan ayat ini sangat luar biasa. Ya. Yesus mengatakan kepada mereka, "Bila engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat memerintahkan gunung ini untuk pindah, dan gunung itu akan pindah."
Belakangan ini kita sering melihat ya perdebatan di media sosial, ya, apalagi di tengah-tengah virus corona seperti ini, ya. Orang yang tidak beribadah dikatakan kurang iman. Orang yang beribadah dikatakan tidak berhikmat. Sering kita dibenturkan hal itu. Bapak berkasih Tuhan, kalau kita lihat konteks ayat ini berbicara tentang kegagalan iman. Ya memang saya lihat konteks ini cocok lagi di tempat ini. Tapi kalau saya lihat, wah sudah dua AC, puji Tuhan. Ya, seharusnya konteksnya mujizat itu nyata. Amin. Mujizat itu nyata. Ya, tapi tidak harus itu keadaannya. Ya. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa bila ada iman kita sebesar biji sesawi saja, kita dapat memindahkan gunung. Bapak yang berkasih Tuhan, ayat ini bukan berbicara supaya kita besok pindahkan saja gunung yang ada di yang kita lihat atau gunung yang ada di belakang gereja Parusia, dipindahkan saja ke sini supaya ini menjadi di atas gunung. Ya, tetapi bukan itu. Ya, tetapi yang Yesus mau katakan di ayat ini tentang bagaimana ada orang-orang yang tidak merespon iman atau orang yang gagal memiliki iman. Kita lihat konteks pada waktu itu Yesus dan muridnya Yakobus, Yohanes dan Petrus, mereka sedang naik ke atas gunung sedang berdoa. Dan di sana Yesus menunjukkan jati dirinya. Kalau kita membaca ayat dari ayat 1 pasal 17 itu, Yesus menunjukkan jati dirinya sebagai Allah. Walaupun dia sebagai manusia, tetapi dalam dirinya Allah. Dia menunjukkan jati dirinya sebagai Allah. Kalau kita lihat di atas bukit, dia bercahaya. Mukanya bercahaya bagaikan matahari dan disaksikan oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes. Wajahnya menunjukkan kemuliaan Allah. Kalau kita lihat di kitab Wahyu, memang kita bisa melihat betapa kemuliaan Allah di dalam kerajaan surga. Muka Allah bersinar bagaikan matahari dan bajunya bercahaya mengkilat-kilat. Dan itulah jati diri Yesus sesungguhnya. Setelah mereka turun dari sana, besok paginya dia sudah melihat orang banyak mengelilingi murid-muridnya. Murid-muridnya kewalahan melawan, beradu argumen dengan orang-orang di sana. Ternyata kalau kita lihat di Markus, dikatakan di sana ada orang Farisi, orang Saduki, dan orang-orang lain yang juga datang. Di sana ada orang yang sakit, datang untuk disembuhkan. Ternyata waktu mereka datang pagi-pagi, di sana Yesus tidak ada. Yang ada hanya murid-murid yang lain. Waktu itu mereka datang kepada murid-muridnya untuk menyembuhkan seorang anak yang sedang sakit ayam. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sakit ayam ini luar biasa sakitnya. Ya, sakit ayam ini biasanya diserang itu otaknya. Ya, saya lihat ada dulu di kampung saya itu ada orang sakit ayam. Ya, ngeri. Kalau di sakit ayam, dia gemetaran. Ya, keluar buih dari mulutnya. Ya, karena orang sakit ayam ini biasanya diserang itu otaknya. Kalau otaknya diserang, maka dia tidak bisa mengontrol tubuhnya. Dia bisa kejang-kejang begini. Ya, saya melihat pernah dengan mata saya orang yang sakit ayam ini. Ya, ini dia bukan bapak tapi anak muda. Saya melihat waktu itu kalau dia kumat itu mengerikan. Ya, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Waktu itu saya mungkin masih SMP atau SD waktu itu, lupa saya. Waktu itu dia sedang mandi di sungai. Di sungai, tiba-tiba sakitnya kumat. Air itu dia memang tinggi.
sungai sedang banjir, air itu seleher dia. Waktu itu kumat sawah airnya. Jadi waktu kumat dia tidak bisa mengontrol badannya, sehingga dia tidak kenyang-kenyang begini. Sambil pelan-pelan dia jatuh ke dalam air, ya, dan menghilang. Ini sakit ayam luar biasa. Jadi orang ini mengalami sakit ayam. Lalu ayahnya datang menemui Yesus. Ternyata tidak ada di sana, yang ada murid-muridnya. Dikatakan waktu Yesus datang, mereka datang sujud di hadapan Yesus dan berkata, "Tolong saya Tuhan, anak saya sedang mengalami sakit ayam. Saya sudah membawa kepada murid-muridmu, tetapi murid-muridmu tidak dapat menyembuhkan." Bapak Ibu, kalau kita lihat kejadian ini, ada apa dengan murid-murid ini? Ya, kalau kita lihat di Matius 10 ayat 8, Yesus sudah memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk membangkitkan orang mati, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang-orang sakit. Kuasa itu sudah diberikan kepada murid-muridnya. Tetapi nyatanya pada kasus ini murid-muridnya tidak mampu untuk mengusir roh jahat yang ada pada anak ini. Ternyata bisa juga iman kita gagal. Tetapi kalau kita lihat pertama yang dikatakan Yesus, kegagalan pertama bukan berasal dari murid-muridnya, tetapi berasal dari orang-orang itu, orang tua, orang Farisi dan orang Saduki yang ada pada waktu itu. Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat." Bapak Ibu, iman tidak bekerja, iman tidak bisa membuktikan kuasanya kalau orang itu tidak percaya. Ya, dikatakan di situ ada orang-orang Farisi. Kita kenal orang Farisi ini. Orang Farisi kan ahli-ahli Taurat, sudah tahu firman Tuhan. Bahkan orang-orang Farisi ini sudah sering mengikuti Yesus. Ya, kemana Yesus pergi, orang Farisi selalu ada, orang Saduki selalu ada, dan mereka sering melihat, menyaksikan bagaimana Yesus menunjukkan mujizat. Dan mungkin di antara mereka yang banyak itu juga pernah melihat karya-karya Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat." Bapak Ibu, bagi orang yang tidak percaya bahkan sesat, tidak akan mungkin terjadi mujizat. Walaupun mungkin mereka sudah pernah melihat, atau mungkin mereka mengerti firman Tuhan, tetapi mereka adalah orang sesat, tidak mengerti. Kesesatan itu bisa kita lihat reaksi mereka terhadap murid-murid Yesus. Karena sering kita begitu kalau kita melihat orang lain, ya, gagal, kita mengolok-olok kegagalannya. Ya. Orang Farisi dan orang banyak itu mengolok-olok murid-murid Yesus. Mungkin murid-murid Yesus pada waktu itu kurang iman, tetapi tidak menjadi alasan bagi orang Saduki, orang tua anak itu, untuk mengolok-olok murid-muridnya. Kalau kita lihat di Matius diceritakan bahwa orang-orang ini, orang banyak ini, orang Saduki ini berdebat dengan murid-muridnya, mempersoalkan mengapa tidak mampu mengusir roh jahat. Yesus menyebut mereka orang sesat yang menganggap remeh hamba Tuhan, menganggap remeh orang-orang yang sudah diutus. Kita sering lihat di media sosial, bahkan ini pernah kita lihat perdebatan pendeta-pendeta besar. Ya, ada pendeta besar mengatakan untuk kuat imun berbahasa roh. Ya.
Bahasa Allah bukan untuk memperkuat iman, tetapi memperkuat iman. Lalu ada pendeta besar mengatakan, kalau dia benar-benar diurapi Tuhan, mengapa tidak berani membuat KKR besar, kesembuhan ilahi? Mengapa begitu virus corona? Mereka takut sembunyi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah dikatakan oleh Yesus kepada orang itu. Orang-orang yang mengolok-olok murid-muridnya karena tidak mampu mengusir roh jahat. Aku sudah membawa kepada muridmu, tetapi muridmu tidak mampu mengusir roh jahat itu. Yesus bilang, hai kamu orang angkatan yang tidak percaya dan sesat. Yesus marah kepada mereka, sombong. Mereka hanya mengukur kemampuan orang lain, tetapi mereka tidak mengukur kemampuannya. Sesat, tidak percaya. Iman tidak akan mungkin tercapai kalau kita sesat, tidak mengerti firman Tuhan, tidak mengerti arti sesat. Yang kedua, mengapa iman itu tidak terbukti? Kedua, dikatakan pada waktu murid-muridnya pulang. Setelah murid-muridnya pulang ke rumah, lalu murid bertanya, Guru, mengapa kami tidak mampu mengusir roh jahat ini? Kegagalan kedua yang dikatakan Yesus adalah kamu kurang percaya. Kamu kurang percaya. Artinya ada keraguan-keraguan dalam hati atau iman murid-muridnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, Yakobus mengatakan orang yang ragu bagaikan orang yang mengalami gelombang air. Ragu, tidak percaya, kurang yakin. Inilah penyebab salah satu mengapa mujizat itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ragu, tidak percaya. Memang kalau kita lihat sering murid-murid Yesus ini memang kurang percaya, kurang yakin. Maka Yesus mengatakan, berapa lama lagi aku bersama-sama dengan engkau? Yesus mau mengatakan kepada mereka, sebentar lagi saya akan pergi. Karena ayat ini berhubungan dengan hari kematiannya. Dia mau mengatakan kepada murid-muridnya juga kepada orang lain, berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan engkau? Tidak mungkin selama-lamanya Yesus ada di muka bumi untuk melakukan mujizat. Sudah waktunya orang-orang lain atau murid-muridnya atau orang lain juga mampu melakukan hal yang sama. Ini yang Yesus mau katakan, berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan engkau? Tidak bisakah engkau mampu melakukan hal yang sama seperti saya lakukan? Tetapi nyatanya iman mereka tidak sampai. Maka Yesus mengatakan, seandainya engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, engkau akan mampu memindahkan gunung. Bapak Ibu, kalau kita lihat kata biji sesawi ini luar biasa. Ya, Yesus juga pernah membuat perumpamaan tentang surga. Kerajaan surga itu seumpamanya biji sesawi. Kenapa biji sesawi ini luar biasa? Ya, biji sesawi itu kecil, halus. Ya, kalau kita lihat, mungkin kalau di Indonesia tidak ada biji sesawi, mungkin ada juga biji sawi ada. Ya, itu halus. Saya sering bandingkan seperti biji bayam. Ya, biji bayam itu halus sekali, hitam. Ya. Ini biji sawi tidak ada di Indonesia, yang ada biji sawi, sayur sawi. Tapi ini ada di Israel atau di Palestina, sawi. Sawi juga adalah sayur-sayuran yang biasanya dimakan oleh orang Israel. Tapi sawi ini kalau kecil dia bisa menjadi sayur. Ya, tapi kalau dibiarkan dia menjadi tumbuhan yang besar. Bahkan bisa menyamakan pohon beringin.
Ya, misalnya kalau sudah besar itu tempat orang berteduh. Orang kalau petani-petani atau para gembala di Israel, kalau mereka kalau hewannya sedang makan rumput, mereka tuh biasanya berteduh di pohon sesawi ini. Ini besar tinggi. Padahal itu ada sayur. Tetapi yang menarik dalam biji sawi ini adalah dia kecil, dianggap remeh, sepele, tetapi luar biasa prinsipnya. Yang dilihat adalah prinsip biji sawi. Biji sawi ini kecil, ya. Kalau dia tumbuh, kalau ada batu di atasnya, kalau batu ini bisa digulingkan, batu ini akan terangkat sendirinya. Biji sawi ini, biji sawi yang kecil ini, yang muda ini, akan konsisten bertumbuh. Bila ada batu di atasnya, batu ini bisa berguling atau pecah. Jadi kalau kita tanam tanaman atau sayur atau cabai atau biji apapun di Indonesia, kalau kita tanam, kalau ada barang besar di atasnya atau benda besar di atasnya, biasanya dia melingkung, ya. Dia mengikuti bentuk atau arah, mengikuti bentuk apa yang di atasnya. Kalau ada tanaman kecil atau mangga atau biji apapun, kalau ada batu di atasnya, dia akan membelok. Tanaman itu akan membelok dan ke atas melewati batu. Tetapi biji sawi tidak, dia akan terus naik ke atas. Kalau ada benda batu di atasnya, batu itu akan menggeser. Kalaupun batu itu keras, sudah tertanam keras, batu itu akan pecah. Ini yang menjadi prinsip yang dikatakan oleh Yesus. Bila engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau akan mampu menggeser, memindahkan gunung. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Iman yang konsisten, iman yang kuat, yang mampu menggeser. Tapi biasanya iman kita ikut arus, ya, ikut kondisi. Ya, kalau orang lain dilarang ibadah, ya kita nggak usah ibadah lah, keenak. Ini iman karena kondisi, bukan karena keyakinan. Yang ketiga, mengapa iman mereka tidak terbukti atau iman mereka gagal? Yang ketiga adalah ayat 21. Dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ternyata kelemahan murid-murid itu adalah mereka tidak berdoa dan berpuasa. Karena sering kalau kita perhatikan ayat-ayat firman Tuhan, waktu Yesus berdoa, selalu muridnya tidur. Ya. Waktu Yesus berdoa, mau di bukit, mau di mana-mana, selalu kondisinya murid-muridnya tertidur. Yesus pernah di ayat lain, waktu Yesus berdoa, murid-muridnya tertidur. Ini kebiasaan murid-muridnya tidur. Makanya mereka gagal. Walaupun kuasa itu diberikan kepada mereka di Matius 10, kuasa untuk mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, itu gagal. Ternyata mereka tidak berdoa dan berpuasa. Ini kegagalan iman. Pertama, kegagalan iman bisa terjadi karena kita salah, sesat, tidak mengerti firman Tuhan. Sering kita menganggap kita lebih benar dari orang lain. Kita menilai orang lain, tetapi tidak menilai diri sendiri. Seperti orang Farisi, menghakimi orang lain, tetapi mereka tidak sadar siapa mereka. Mengolok-olok murid-muridnya tidak bisa menyembuhkan, mereka saja tidak bisa. Padahal mereka ahli Taurat, sudah mengenal firman Tuhan. Orang-orang Farisi, gembala-gembala sidang gereja. Orang-orang Farisi itu orang-orang yang punya jabatan dalam gereja atau dalam, kalau di Yahudi, sinagog, rumah-rumah ibadah orang-orang Yahudi.
mereka gembala, mereka mengerti firman Tuhan. Tetapi mereka melihat murid-muridnya, Yesus tidak mampu menyembuhkan mereka yang olok-olok. Ini yang dikatakan oleh Yesus, engkau sesat dan tidak percaya, tidak memiliki iman. Ini yang menjadi kegagalan. Mengapa anak itu tidak bisa sembuh? Yang kedua, kegagalan iman kita adalah kurang percaya, ragu-ragu. Maka saya katakan kepada jemaat di Parusia, ya, karena ada beberapa orang bilang begini, kenapa Pak Gembala masih ibadah terus? Gereja lain sudah tutup, tapi gereja kita tetap ibadah. Nanti bikin siaran langsung lagi, nanti polisi lihat, ditangkaplah gembala itu. Ini kata berapa orang jemaat. Saya katakan, kalau kau ragu, tidak usah ke gereja. Kalau kau tidak percaya dengan imanmu, tidak usah datang ke gereja. Karena Yesus berkatakan, imanmu lah yang menyelamatkan. Artinya, orang mampu melakukan sesuatu tergantung imannya. Kalau memang ada keraguan dengan lebih baik tidak usah. Itu menjadi malapetaka bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Tetapi kalau kau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, apa yang mustahil lagi bagi kita? Apa yang tidak mungkin bagi kita? Segala sesuatu bisa terjadi kalau ada iman. Kalau kita perhatikan di Markus 9:20 dikatakan, apa yang tidak mungkin bagi orang percaya? Apa yang tidak mungkin bagi orang percaya? Segala sesuatu bisa terjadi bagi orang percaya. Karena firman Tuhan mengatakan, bila ada 2-3 orang hadir dalam namaku, aku hadir di situ. Kalau Allah hadir, mengapa harus ada ketakutan? Tapi memang tantangan gereja saat ini adalah kurang percaya, kurang iman. Saya bilang, mengapa orang yang bilang ini juga orang yang selalu tiap hari kerja, dari pagi kerja pulang malam. Mengapa untuk masalah duniawi kita bertahan untuk tetap bekerja? Ya kalau kita ke pasar, saya sering ke pasar. Karena anak saya itu masih kecil, sulit saya itu saya ke pasar. Ini jaga anak saya yang ke pasar. Ya, kalau kita ke pasar itu ramai sekali, desa-desakan. Bagaimana mau jaga jarak? Iya, saya pernah coba ke pasar. Wah, saya tunggu-tunggu, waduh ini jaga jarak ini bahaya nih. Tunggu-tunggu, mungkin mudah-mudahan sepi. Tetapi semakin sepi, semakin habis jualan. Wah, saya bilang, wah, mungkin saya tunggu-tunggu sepi dulu. Saya tunggu saja masuk. Wah, dalam nama Yesus saya masuk aja. Dorong-dorongan. Ini untuk dunia, untuk kebutuhan perut. Orang rela desak-desakan, tidak takut corona. Tapi mengapa waktu ibadah? Saya bilang, kerja kita kerja kecil. Ya. Selama tidak ada corona pun juga sepi. Renggang duduknya, jaga jarak. Mengapa di masa seperti ini kita malah takut? Tetapi kalau kau ragu, tidak percaya, tidak bisa datang. Tapi kalau kau percaya, kalau kau memiliki iman sebesar biji sesawi, apa yang kau khawatirkan? Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu melindungi jemaat-jemaat Tuhan yang setia. Bapak Ibu kasih Tuhan, dikatakan roh seperti ini hanya mampu diusir dengan doa dan puasa. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, marilah kita buktikan iman kita. Kalau ada iman kita sebesar biji sesawi saja,
Apa yang tidak mungkin buat kita? Kalau teori dunia mengatakan kalau kau memiliki kekuatan sebesar gunung, jangankan sebiji sesawi, ratusan biji sesawi bisa kau injak. Kalau kau mempunyai kekuatan sebesar gajah, jangankan satu ekor semut, ribuan ekor semut bisa kita injak. Tetapi iman Kristen berbeda terbalik, berbanding terbalik dengan keadaan dunia. Kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi, kita mampu membelah gunung, bahkan memindahkannya. Ini logika terbalik antara keinginan dunia dan keinginan Allah. Dunia mengatakan kalau kau ingin besar, kalau kau ingin menginjak yang kecil, engkau harus besar dulu. Tetapi iman mengatakan kalau kau ingin menghancurkan yang besar, harus kau mulai dari kecil. Iman yang kuat. Jadi, marilah Bapak Ibu, di situasi corona, virus corona ini, kita semakin menguatkan iman itu. Ya. Yesus bilang tidak perlu iman besar sebesar gunung untuk menghancurkan biji sesawi, tetapi kau butuh iman sebesar biji sesawi untuk menggeser gunung. Itu yang penting. Butuh iman yang kuat, konsisten, teguh, tak tergoyahkan. Contoh dari biji sesawi bagi kita. Baik ke depan, dalam mengambil keputusan, mengambil tindakan, lakukan sesuai dengan imanmu, bukan karena kondisi lingkungan. Biarlah firman ini menguatkan kita, umat-umat Tuhan di tempat ini, supaya kita semakin menguji iman kita, semakin menguatkan iman kita. Tidak mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami kembali dan memberikan teguran bagi kami, supaya kami hidup di dalam iman. Pada kondisi dunia yang begitu menakutkan, kondisi lingkungan kami sering membuat kami mengalami goncangan. Tetapi firman-Mu mengajarkan kami, sedangkan kami memiliki iman, walaupun sebesar biji sesawi, kami mampu mengalahkan dunia. Bapa yang baik, ajari kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu, supaya kami kuat, konsisten, bahkan mampu memiliki iman walaupun sebesar biji sesawi. Tapi dengan kekuatan iman itu, tiada yang mustahil bagi Allah. Terima kasih atas firman-Mu. Engkau telah berkarya dalam kehidupan kami. Kami percaya di hari yang mendatang kami bukan merasakan karya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian, Tuhan adalah gembalaku.
Terpujilah Bapa kami yang baik. Kami bersyukur kepadamu hari ini kami bisa menyelesaikan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami bersyukur juga pada Tuhan atas perlindungan Tuhan bagi umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di luar. Semuanya sehat kuat karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hati kami semakin lama semakin mengasihi Tuhan. Biarlah semakin lama iman kami semakin kuat, tidak ragu, tidak bimbang menghadapi suasana dunia ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau sudah berjanji kepada kami melalui firman, bila ada 2 orang 3 bersatu sepakat dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, apa yang kami takutkan? Kami akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Kami akan mendapatkan penjagaan dari Tuhan. Walaupun dunia menakutkan, sakit penyakit membuat kami goncang, tetapi bila Tuhan menyertai kami, bila kasih Tuhan ada dalam hidup kami tidak takut. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tetapi sebelum kami melangkahkan langkah kami ke tempat kami masing-masing, kami mohon berkat-Mu. Saudaraku, dengan iman-Mu, marilah terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah pencipta langit dan bumi memberkati engkau, dan kiranya kasih karunia Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib memberikan kita kasih karunia, dan biarlah Roh Kudus memberikan kita penghiburan, kekuatan sampai menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Terima kasih. Amin. Surga dan bumi. Saat itu selesai. Selamat hari Minggu. Terus berkati kita semuanya. Salam.